Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu, mudah-mudahan sehat semuanya. Alhamdulillah. Setelah libur Ramadan dan libur Lebaran, libur bulan Syawal, kita kembali dipertemukan di majelis ilmu di taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini disaksikan oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah. Ya, sudah 18 ayat yang kita pelajari. Mudah-mudahan katalarnya 18 ayat mah insyaallah. Hari ini insyaallah kita tadabbur ayat 19 dan ayat 20. Lanjutan, sebetulnya masih satu rangkaian ayat 19 dan 20 ini dengan ayat 17 dan 18. Jadi satu topik tentang perumpamaan. Dan ini perumpamaan pertama di dalam Al-Qur'an, masal pertama di dalam Al-Qur'an. 17, 18, 19 dan 20. Untuk menambah barokah, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk membaca ayat 19. Saya baca satu ayat saja. Saya baca ayatnya, kita penggal di beberapa waqaf, nanti silahkan diulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasaybim minas samaa'i fihi dhulumat. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. minas sawa'iqi hadaral maut. Wallahu muhitun bil kafirin. Wallahu
setiap huruf jadi 10 pahala untuk kita semua insyaallah ya. Bapak Ibu, ayat 17, 18, 19 dan 20 ini merangkum ayat 1 sampai ayat ke-16. Pernah kita sampaikan kalimat ini? Ya. Perumpamaan di dalam Al-Qur'an tujuannya untuk mempermudah penjelasan. Perumpamaan itu merangkum penjelasan dari ayat-ayat yang sebelumnya sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ayat 1 sampai ayat 16 masih belum terbayang, bingung, mudah-mudahan 17 sampai 17 sampai 20 bisa jadi reminder, bisa jadi ikhtisar, bisa jadi ringkasan yang setiap kali kita ingat perumpamaan ini, kita ingat ayat 1 sampai ayat ke-16-nya. Perumpamaan di ayat 17 sampai ayat ke-20 rangkuman tentang kebenaran dan kebatilan, hak dan batil ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kebenaran di ayat 17 sampai 20 itu dengan dua hal. Pertama dengan cahaya, yang kedua dengan air. Sekali lagi, ya air. Allah mengumpamakan kebenaran pertama dengan cahaya, perumpamaan yang kedua dengan air. Dan sebaliknya, kebatilan itu diumpamakan dengan kegelapan dan kekeringan, kehausan, dahaga. Ini kita mulai dari rangkuman ya. Mudah-mudahan kalau nanti panjang lebar ngalor ngidul kaditu kadieu balik deui kadinya. Inti nama eta. Judulnya tadabbur siang ini, tadabbur pagi ini judulnya adalah cahaya dan air eta. Cahaya dan air adalah simbol kebenaran. Cahaya dan air adalah perumpamaan kebenaran di dalam Al-Quran. Kita ulangi sedikit pertemuan 3 bulan yang lalu. Betulnya 3 bulan kan? Bulan kemarin Syawal, bulan sebelumnya Ramadan, bulan sebelumnya Sya'ban. Pertemuan 2 bulan. Terakhir kan Sya'ban. 3 bulan yang lalu. Bilih tos hilang. Baik. Karena ini satu kesatuan temanya tentang perumpamaan. Perumpamaan yang pertama tentang cahaya. Allah mengumpamakan menjadikan cahaya itu sebagai simbol. Dan Allah punya nama. Dari 99 nama, An-Nur. Allah memiliki cahaya. Bahkan dari 114 surat, surat ke-24 itu surat cahaya, surat An-Nur. Surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah adalah cahaya bagi langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya itu disebutkan di surat An-Nur ayat ke berapa? 37. Sebaliknya, kebatilan, kezaliman, kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, kemunafikan diumpamakan seperti kegelapan. Makin gelap, makin jauh dari cahaya, ya. Makin zalim, makin hitam. Zulumat bahasa Arabnya. Nah, di ayat ke-17 perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api setelah masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim
wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Perumpamaan mereka, punten, mereka itu maksudnya siapa? Ya, kalau kita mundur ke ayat sebelumnya, di ayat sebelumnya Allah menceritakan dua golongan. Pertama, innal ladzina kafaru, satu. Yang kedua, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada dua golongan diceritakan sebelumnya, sebetulnya ada tiga ya. Golongan yang pertama golongan takwa, golongan yang kedua golongan kafir, golongan ketiga munafik. Masaluhum, perumpamaan mereka, mereka yang dimaksud di sini adalah kafir dan munafik. Mereka itu orang kafir dan orang munafik, perumpamaannya seperti orang yang menyalakan api. Siapa yang dimaksud orang yang menyalakan api? Bukan. Yang menyalakan apinya adalah Nabi Muhammad SAW. Perumpamaan mereka, orang kafir dan orang munafik itu, seperti ada orang yang menyalakan api, seperti orang yang menyalakan api. Kemudian, karena Rasulullah datang membawa cahaya, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah menitipkan cahaya kepada Nabi dan Nabi berusaha untuk menyalakan cahayanya. Sedikit demi sedikit cahayanya, dan cahaya yang diberikan oleh Allah kemudian disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak langsung besar. Sedikit demi sedikit cahayanya diberikan ke istrinya, cahayanya ditularkan ke anak-anaknya, ke keluarganya, ke Ali bin Abi Thalib, ke Abu Bakar As-Siddiq, ke orang terdekat, sedikit. Sama seperti kita punya obor. Untuk menularkan cahaya, tempel ke bapak, tempel ke ibu, tempel, masing-masing akhirnya punya cahaya. Perumpamaan mereka seperti orang yang berusaha menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu. Setelah api itu menerangi sekitarnya, menerangi sekelilingnya, sudah mulai kelihatan, ya, ada cahaya. Punten. Kalau orang menyalakan api, suasananya terang atau gelap? Malam atau siang? Malam. Betul. Karena nanaonan menyalakan api kalau siang dekat tingali, begitu ya. Jadi di tengah kegelapan, di tengah zulumat, di tengah orang-orang itu kehilangan cahaya, ada yang berusaha menyalakan api untuk menerangi sekitarnya. Dan saat nyala apinya, kemudian menerangi sekitarnya, orang-orang ada yang datang dan berkumpul. Kalau kita jalan di pematang sawah, koek mongkleng gelap gulita, siapa yang akan jadi contoh dan yang akan memimpin? Pasti yang bidang center, betul. Pasti akan mengikuti yang punya cahaya. Karena kalau mengikuti yang tidak punya cahaya, di soledad sadayana. Kita akan trust, kita akan percaya, kita akan bersandar ke orang yang pokoknya nuturkeun gaduh lampu lah. Pasti begitu. Ini Rasulullah SAW yang disebut kamatsalil ladzi istawqada nara. Falamma adha'at ma haulahu, setelah menerangi sekitarnya, setelah cahaya itu menerangi sekitarnya, api itu menerangi sekitarnya, dzahaballahu, punten. Kalimat sebelumnya naron, kalimat berikutnya nurun. Betul? Perhatikan kalimatnya, istauqada nara falamma adha'at ma haulahu dzahaballahu binurihim. Oke. Kenapa yang tadinya nar jadi nur? Ada orang yang berusaha menyalakan api, kemudian menerangi sekitarnya. Setelah menerangi sekitarnya, maka Allah hilangkan nurnya. Jadi yang hilang bukan narnya, bukan sumbernya. Yang hilang adalah nurnya. Tapi punten, nur dari sumber atau nur yang ada di yang mereka terima. Lihat kata gantinya. Allah tidak mengatakan
Zahaballahu binurihi. Kalau binurihi, hi-nya itu kembali ke Rasulullah. Kalau binurihim, mereka. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Orang kafir dan orang munafik. Jadi begini, Rasulullah menyalakan obor, cahayanya terang. Tapi bagi orang-orang kafir dan orang munafik, terangnya api ini itu tidak menerangi mereka. Karena Allah menghilangkan cahaya mereka. Bukan menghilangkan cahayanya Rasulullah SAW. Binurihim, bukan binarihi. Bukan cahaya Rasul yang dibawa. Bukan cahaya Rasul yang dinyalakan yang hilang. Tapi cahaya yang ada di dalam diri mereka itu yang hilang. Clear? Bisa difahami insya Allah ya. Karena Allah tidak menyebut binurihi, tapi binu masaluhum binurihim. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api, kemudian menerangi sekitarnya. Setelah menerangi sekitarnya, Allah malah menghilangkan cahaya mereka. Jadi yang hilang apinya atau cahaya dalam diri merekanya? Cahaya dalam diri mereka. Kalau apinya tetap menyala, kalau cahaya yang dibawa oleh Rasulullah tetap bersinar, kalau Rasulullahnya tetap terang, yang gelap bukan Rasulnya, bukan hidayahnya, yang gelap merekanya. Zahaballahu binurihim. Ini artinya, yang namanya hidayah, itu dari dua belah pihak. Hidayah itu pertama, cahaya yang diberikan oleh Allah. Dan hidayah itu yang kedua, dari hati yang terbuka untuk menerima cahaya Allah. Jadi bukan cuma dari satu pihak, saya manusianya nggak mau, ya nggak dapat. Manusianya mau dan Allah berkehendak, insya Allah dapat. Cahayanya ada, tapi merekanya yang menutup hati, merekanya yang menolak. Kira-kira punten. Ayat mana yang berkaitan dengan zahaballahu binurihim di ayat sebelumnya? Ini kan perumpamaan menjelaskan ayat sebelumnya. Oke. Perumpamaan cahayanya ada, tapi mereka nggak dapat cahayanya. Kira-kira di ayat sebelumnya yang nyambung dengan perumpamaan ini ayat berapa? Yang nyambung dengan ayat ini adalah ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati mereka. Punten. Mataharinya bersinar dengan terik. Tapi kacanya buram. Tapi kacanya kemudian pakai kaca film anu 100% ya. Yang masalah bukan mataharinya tidak ada. Yang masalah bukan sinarnya yang mendung. Yang masalah adalah kacanya yang ditutup kaca film. Khatamallahu ala qulubihim. Kalau kacanya putih, kalau kacanya dibersihkan, kalau kacanya tidak berdebu, kalau kacanya tidak hitam, cahaya dari luar itu bisa masuk ke dalam. Hati manusia itu seperti kaca. Seperti kaca yang kalau ada cahaya dari Allah dan kacanya bersih, dia bisa masuk. Tapi kalau kacanya hitam dengan dosa, setiap dosa itu ada satu titik hitam namanya ron. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Setiap dosa, setiap kemaksiatan, setiap kejahatan pasti akan meninggalkan titik hitam di hati. Hidung, cahayanya terik tapi nggak jadi masuk ke dalam ruangan. Bukan mataharinya yang bermasalah, tapi kacanya yang kotor. Khatamallahu ala qulubihim. Maka Allah menutup hati mereka sehingga cahaya tidak masuk ke dalam diri mereka. Allah hilangkan cahaya mereka. Sekali lagi, perumpamaan di ayat 17 sampai 20 adalah ringkasan, gambaran dari ayat 1 sampai ayat ke 16. Jadi setiap membaca perumpamaan, cari ayat sebelumnya. Mana yang nyambung dengan ayat ini? Oh, ini nyambung ke sini. Zahaballahu binurihim wa tarakahum
fi dhulumatil la yubsirun. Dan Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan dan mereka tidak dapat melihat. La yubsirun. Kalau apa dulu mah ya lirik nasyid bagus deh. Buta mata tak nampak jalan di dunia karena tidak nampak cahaya, tidak tahu kemana hendak dituju, ke hilir atau ke hulu. Nah, teruslah hilap deui abina. Mengopi. Jadul eta mah laguna, oh gitu ya. Watarakahum dan meninggalkan mereka fi dhulumatin dalam kegelapan la yubsirun. Kalau mata yang tidak bisa melihat, insya Allah ada orang lain yang bisa menuntun. Kalau mata tidak bisa melihat, insya Allah ada telinga yang mampu mendengar. Kalau mata tidak bisa melihat, insya Allah masih ada Google Maps gitu ya dengan suaranya. Tapi kalau hati yang sudah gelap, hati yang sudah tidak bisa melihat, jalan mana lagi yang mau kita lewati? Watarakahum dan Allah meninggalkan mereka dalam kegelapan la yubsirun. Sumun mereka doang, betul. Punten, ini mah ilustrasi tentang cahaya, Bu. Pak. Saya lupa sudah ngasih contoh ini atau belum ya di 3 bulan yang lalu. Ibu punya mobil. Mobilnya bagus. Cuacanya bagus. Jalannya lurus, aspalnya mulus. Kira-kira berapa kilometer per jam kecepatan yang bisa kita pacu dengan kondisi seperti tadi? Mobilnya bagus. Nah, mobil bagus kayaknya BMW iX, mobil listrik versi BMW misalnya. Jalannya lurus di Cipali, Subang tadi itu lempeng dan mulus, cuaca bagus, nyali bagus. Salahnya di skillnya. Nyalinya bagus. Kira-kira berapa speed yang bisa kita Oh, mantap. Ada yang bilang lebih dari 200. Rem dicabut. Tapi punten, kalau cuaca jadi mendung, hujan turun, jalan licin, ditambah malam hari, sama ditambah lampu napareum, ditambah lampu jalannya juga konslet, ditambah kita nggak punya senter, leheng ngomong center gitu di senter. Kira-kira berani berapa kilometer per jam kita memacu kendaraan? Poek mongkleng di tengah hutan, lampu mati, hujan. Lamun kalau memaksakan diri di situasi gelap, tidak ada cahaya, tetap maju, apa yang bakal terjadi? Kemungkinan 2, nabrak atau tikusruk atau ditabrak. Oke. Betul. Dan watarakahum, kemudian dibiarkan oleh Allah dalam kegelapannya, mereka tidak bisa melihat. Di jalan raya saja, kalau poek mongkleng tidak ada cahaya dan kita maksakan berjalan, dicilakakeun, mencelakakan diri. Apalagi kalau di jalan menuju ke surga, kita nggak punya lampu, kita nggak punya cahaya. Dan punten, jangan terlalu mengandalkan cahaya milik orang lain. Karena masing-masing orang bisa mendapat cahaya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan Pak Ustadz, kalau kita mengikuti orang lain boleh. Namanya ittiba', bukan taklid. Apa bedanya ittiba' dengan taklid? Taklid mah kieu, abdi teh teu apal jalan, mobil saya teh lampunya mati, yang nyala lampunya mobil di depan.
Dan mobil yang ada di depan saya itu mobil angkutan umum. Kalau dia berhenti, saya ikut berhenti. Dia maju, kita maju. Dia belok kiri, kita belok kiri. Dia belok kanan, kita belok kanan. Dia berhenti lama, kita berhenti lama. Di klaksonan kalah malik, kunaon, maju atuh, ieu mah garasi abdi. Itu karena kitanya taklid, pokoknya mah nuturkeun we. Jadi taklid itu mengikuti tanpa tahu jalan yang dilewati karena kita nggak punya cahaya sendiri. Kalau ittiba, orangnya disebut tabi'in. Ittiba itu mengikuti dan tahu jalan ini karena kita juga punya cahaya sendiri. Ittiba. Dan yang diperintahkan adalah ittiba. Ittiba. Jadi masing-masing harus punya cahaya dan sumber cahayanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak cerita tentang cahaya di dalam Al-Qur'an. Salah satunya cahaya di surat apa dulu pernah kita sampaikan atau belum? Surat Al-Hadid ya. Sudah 3 bulan yang lalu atau belum? Surat Al-Hadid surat ke-57. Surat 57 ayat ke-12 dan ayat ke-13. Jadi kalau tidak punya cahaya sendiri, kalau hanya mengandalkan cahaya milik orang lain, ya, pada akhirnya yang bisa jalan di atas sirat menuju ke surga itu cuman yang punya cahaya. Surat Al-Hadid surat 57 ayat 12 ayat 13. Suatu hari kamu akan melihat laki-laki dan perempuan beriman bertaburan cahaya bersinar di depan dan di kanan mereka. Dikatakan kepada orang beriman yang bercahaya ini, hari ini kabar gembira untuk kalian. Surga yang di bawahnya mengalir sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Pada hari itu orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang beriman, tunggu kami ingin mengambil cahayamu. Kemudian dikatakan kepada orang munafik, mundur, kembalilah kalian, cari sendiri cahaya untuk kalian. Unduru qilarji'u wara'akum faltamisu nura. Masing-masing mengandalkan cahayanya sendiri, masing-masing jangan mengandalkan cahaya milik orang lain. Mundurlah kalian, kembalilah kalian dan cari cahaya sendiri untuk kalian. Lalu di antara mereka dipasang pemisah. Pemisah antara yang punya cahaya dengan yang tidak punya cahaya. Di dalamnya ada rahmat, di luarnya hanya ada azab. Kemudian orang munafik memanggil orang beriman di ayat ke-14. Bukankah dulu kita bersama-sama? Bukankah dulu kita babarengan? Alam nakum ma'akum. Bukankah kami dulu bersama kalian? Kenapa kita dipisahkan sekarang? Kata orang beriman, betul. Kita dulu bersama-sama, tapi kalian mencelakakan diri kalian dan seterusnya dan seterusnya. Intinya, cahaya diusahakan setiap orang punya. Dari mana datangnya cahaya? Dari Allah. Bagaimana cara mendapatkan cahaya? Dengan iman dan amal soleh. Simpelnya demikian. Iman dan amal soleh adalah sumber utama cahaya kita. Makanya di ayat ke-12 tadi Allah menyebut bersinar di depan mereka dan bersinar di tangan kanan mereka. Di depan ini karena iman mereka mengeluarkan cahaya. Di tangan kanan karena amal soleh mereka mengeluarkan cahaya. Iman itu jadi cahaya dan amal soleh juga jadi cahaya sendiri. Kembali ke surat Al-Baqarah. Adapun orang yang kufur dan buruk amalnya, maka dia akan kehilangan cahaya. Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Kekufuran itu kegelapan, kemaksiatan itu kegelapan, kemunafikan itu kegelapan yang membuat mata tidak bisa melihat. Summun bukmun
'umyun fahum la yarji'un. Ayat ke-18 ini masih berkaitan dengan ayat ke-7, ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah summun bukmun umyun. Mereka bisu, mereka tuli, mereka bisu, mereka buta. Punten, surat Al-Baqarah turunnya di Makkah atau di Madinah? Atau di Bandung? Surat Al-Baqarah termasuk Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Jadi turunnya di Madinah. Di Madinah itu, ya, di Madinah itu ada orang kafirnya beragam. Kalau di Makkah ya orang kafirnya orang musyrik. Tapi kalau di Madinah orang kafirnya beragam. Ada yang kafir musyrik, ada yang kafirnya ahli kitab, ada yang kafirnya munafik. Lebih beragam. Kalau di Mekah sangat minoritas orang-orang ahli kitab. Kalau di Mekah tidak ada orang munafik, jadi kafirnya kafir musyrik kalau di Mekah. Tapi kalau di Madinah kafirnya itu dari 3 golongan. Kafir musyrik, kafir munafik, dan kafir ahli kitab. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lalu apa maksudnya? Mereka tuli, mereka bisu, dan mereka buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Ini diantara riwayat dalam penafsiran ayat ke-18. Ada orang-orang yang tahu itu cahaya, ya, tahu itu cahaya, tapi karena nggak bisa masuk ke dalam hatinya, mereka bisu, mereka tuli, mereka bisu, mereka nggak bisa melihat. Di antara maknanya, tahu itu kebenaran, tapi mereka nggak mau speak up dengan kebenaran, nggak mau mengakui kebenaran, nggak mau bicara bahwa Muhammad itu adalah orang yang benar. Ahli kitab, orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah, punten, mereka tahu tidak kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah? Mereka yakin kalau Muhammad utusan Allah? Yakin? Mereka percaya kalau Nabi Muhammad utusan Allah? Mereka sangat percaya. Tapi mereka nggak mau ngomong. Tapi mereka nggak mau jujur. Tapi mereka nggak mau speak up. Tapi mereka nggak mau mengakui. Itu namanya bukmun. Bukmun. Mereka nggak mau ngomong. Tahu itu cahaya. Sudah terang kemana-mana. Tapi nggak masuk. Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun summun bukmun umyun. Bahkan Taurat sendiri diturunkan oleh Allah itu sebagai cahaya. Taurat itu diturunkan oleh Allah ke orang-orang ahli kitab, ke orang Yahudi sebagai cahaya. Tapi mereka menolak untuk mengikuti cahaya dan mereka menutupi kebenaran di dalam Taurat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang paling berbahaya kalau di surat Al-Fatihah Allah menyebutnya maghdubi alaihim. Masih ingat siapa itu golongan maghdubi alaihim? Dan apa bedanya dengan golongan dhalin? Hilaf deui. Kalau ya terjemahan tafsir sederhananya maghdubi alaihim Yahudi, dhalin Nasrani. Itu sangat disederhanakan itu untuk memudahkan. Karena kalau Allah mau, mudah saja bagi Allah. Ghairil Yahudi walan Nasoro. Ghairil maghdubi alaihim, bukan golongan yang dimurkai dan bukan golongan yang sesat. Dimurkai karena mereka tahu kebenaran tapi tidak mau mengikuti kebenaran. Kalau dhalin orang yang tersesat karena mereka tidak tahu kebenaran. Tahu itu cahaya tapi tidak mau mengikuti cahaya sehingga hatinya tidak bisa bersinar dengan cahaya. Ini golongan yang maghdub atau golongan yang dhalin? Doldub. Maghdub atau dhalin?
Di sana ada yang sedang menyalakan cahaya, di sini kita merasakan kegelapan. Tahu di sana ada cahaya, tapi saya nggak mau ke sana. Itu maghdub atau dhalin? Sekali deh. Bedanya maghdub dengan dhalin. Maghdub itu dimurkai. Kenapa dimurkai? Apal iya teno bener, nah tidak diikuti. Itu dimurkai. Kalau dhalin tersesat. Kenapa tersesat? Karena tidak punya petanya, karena tidak tahu jalannya. Maghdubi alaihim. Hah? Magnum eta mah, ieu mah maghdub. Summun bukmun umyun, mereka tuli, tidak mau mendengarkan kebenaran. Mereka bisu, tidak mau mengucapkan mengakui kebenaran, dan mereka buta, tidak mau melihat kebenaran. Fahum la yarji'un, dan mereka tidak bisa kembali lagi kepada kebenaran. Ini yang paling mengerikan, kalau sudah divonis oleh Allah nggak akan bisa taubat, nggak akan bisa kembali ke jalan yang lurus. La yarji'un, moal balik deui. Taubat itu sebetulnya ditutup pintunya oleh Allah kalau sudah sakaratul maut. Taubat itu ditutup pintunya kalau matahari sudah terbit dari barat. Tapi ada beberapa orang yang sebelum matahari terbit dari barat, sebelum nyawanya datang, sudah ditutup pintu taubatnya. La yarji'un. Fahum la yarji'un. Kenapa? Sumun, bukmun, umyun. Di sana ada kebenaran, dia tutup telinga. Tahu kebenaran, tapi dia nggak mau bicara. Di sana ada cahaya, tapi dia nggak mau melihat. Maka dia nggak akan balik lagi ke jalan yang benar. Fahum la yarji'un. Ya, kalau di ayat sebelumnya apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Siksa dan azab yang paling berat adalah kalau sudah tidak bisa kembali ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Jadi naon bahasa Sunda nama sudah kagok asom, sudah tanggung basah, mau tobat rasanya malu, akhirnya tersiksa dalam maksiatnya, tersiksa dalam perbuatannya sendiri. Itulah azabun azim yang sesungguhnya. Fahum la yarji'un. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari golongan, atau semoga Allah memudahkan kita untuk bisa bertobat dari kemaksiatan yang masih dilakukan sampai detik ini. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Jadi yang salah, kalau ada orang yang dapat siksa, itu bukan Allah, tapi mereka sendiri yang menutup telinga, menutup mulut, menutup mata, tidak mau mengikuti cahaya, tidak mau mengikuti kebenaran. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Baik, ini perumpamaan yang pertama ayat 17-18. Kebenaran diumpamakan sebagai cahaya, dan kekafiran, kezaliman, kemunafikan, kemaksiatan diumpamakan sebagai kegelapan. Jadi kalau melihat baik, oh inilah kemaksiatan. Kemudian ayat 19 dan ayat 20, perumpamaan berikutnya adalah tentang apa yang kedua? Tentang air. Kebenaran al-haq di dalam Al-Quran diumpamakan seperti air. Au kasayyibin minas sama, atau perumpamaan mereka seperti hujan. Sayyib itu hujan, tapi hujannya bukan sembarangan hujan. Sayyib akar katanya dari kata saubun, sawabun. Kita sering mengucap kalimat wallahu a'lam bis-shawab. Apa artinya wallahu a'lam bis-shawab? Hanya Allah yang lebih tahu bis-shawab. Shawabnya apa?
Wallah hanya Allah, a'lamu yang lebih tahu. Wallahu a'lam, hanya Allah yang lebih tahu. Tapi kalau wallahu a'lam bis-shawab, shawab itu artinya kebenaran. Hanya Allah yang lebih tahu mana yang benar. Wallahu a'lam bis-shawab. Shawab artinya benar, shawab artinya tepat, shawab artinya tepat sasaran. Shayyib artinya hujan yang ukurannya pas, tepat kena sasarannya dan bermanfaat bagi tanah. Karena ada hujan saat turun bukan menumbuhkan, tapi justru malah membawa kerusakan, bahkan bisa menenggelamkan. Bahkan ada hujan zaman aya nama hujan asam, turun itu bisa merusak. Betul. Kalau shayyib itu hujan yang presisi, hujan yang tepat sasaran, hujan yang tepat ukurannya, tidak membuat tanah kering jadi kering, tidak membuat tanah jadi becek, banjir, pas ukurannya. Itu namanya shayyib. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang tepat, hujan yang baik, hujan yang terukur, yang bermanfaat. Au kasayyibin minas sama, atau seperti hujan yang turun dari langit. Kalau di ayat ke-17 yang menyalakan api, ini perumpamaan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat ke-19, hujan yang turun dari langit itu perumpamaan untuk Al-Qur'an. Jadi yang menyalakan api itu Rasulullah, hujan yang turun dari langit adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ke-19 itu Allah mengumpamakan wahyu Al-Qur'an, firman Allah seperti air hujan. Kita lihat persamaannya. Baik wahyu ataupun hujan turunnya sama-sama dari atas, dari langit. Betul? Baik wahyu ataupun hujan sama-sama suci dan mensucikan. Kalau air hujan mensucikan badan, dia suci dan dia mensucikan badan kita. Boleh wudu dengan air hujan, boleh mandi junub pakai air hujan, suci dan mensucikan. Sebagaimana Al-Quran, wahyu dari Allah juga suci dan mensucikan jiwa yang kotor, mensucikan hati yang berpenyakit, membersihkan hati yang berpenyakit. Mungkin hafalan tidak bertambah, tapi kalau terus berusaha membaca, setidaknya seperti kita diguyur air, mudah-mudahan hatinya jadi bersih. Memang tak aya nu nempel Pak Ustadz si cai teh. Ngan kitu eta, set gitu. Hese ngapalkeun Quran teh Pak Ustadz, meureun nya siga kitu perumpamaan. Asa aya dalil namanya. Saya dalil lah. Mungkin tidak ada yang nempel air itu di badan, mungkin tidak nyerap air itu ke badan, tapi setidaknya air itu bisa membersihkan badan dari kotoran. Jadi sejuk, jadi dingin, jadi seger begitu ya. Seperti itu juga Al-Qur'an, mungkin tidak bertambah hafalan kita, tapi berulang kali kita mencoba menghafal, berulang kali kita mencoba membaca, pikiran jadi lebih jernih, menenangkan hati, jadi tiis jeli herang panon gitu. Daripada mikiran si eta jeung si eta, mendingan mikiran Quran we terus. Daripada mendengarkan obrolan nu kitu jeung nu kieu, mendingan mendengarkan Al-Qur'an terus. Daripada lisan membicarakan ini dan itu, mendingan dibersihkan dengan ayat Al-Qur'an. Seperti air yang mengguyur bumi, suci dan mensucikan, seperti itu juga Al-Qur'an yang mengguyur hati, suci dan mensucikan. Dua. Satu, sama-sama turun dari langit. Dua, sama-sama suci dan mensucikan. Tiga. Kalau air turun ke tanah yang tandus, setandus-tandusnya Mekah. Kalau sudah musim hujan, apa yang terjadi? Maka banjir. Ini saya naheula ieu mah. Tumbuh subur, hijau dan jadi hidup. Betul? Seperti itu juga Al-Qur'an. Kalau turun ke hati manusia yang mati dan kering serta gersang,
kalau dia mau menerima ayat Qur'annya, kalau dia mau mendengarkan ayat Qur'annya, kalau dia mau membuka matanya, insya Allah hatinya akan hidup lagi dan akan tumbuh subur. Bukankah mayoritas para sahabat dulunya manusia-manusia jahiliyah? Mereka tidak lahir dari orang tua yang muslim. Mereka dulunya penyembah berhala, penyembah batu, penyembah kayu, penyembah korma. Korma disusun jadi patung kemudian disembah. Tuhan, tapi saya teh lapar, saya bekal deui punten dicopot panangan. Tuhannya dimakan, setelah itu dipicun jadi kotoran. Tuhannya dipipisi tikus, gitu ya, tapi disembah-sembah. Tuhannya tidak mendengar. Mayoritas para sahabat dulunya jahiliyah. Mayoritas para sahabat dulunya musyrik. Tapi dengan air hujan, dengan ayat Al-Quran, bersih semua kesyirikannya, bersih semua kejahiliyahannya, kemudian tumbuh subur iman dan amal solehnya. Dan memang perumpamaan para sahabat di dalam Al-Quran itu seperti pohon. Seperti pohon dan tumbuh suburnya karena hujan. Punten, kita agak loncat sedikit ya. Ini surat kedua, kita loncat ke surat Al-Fatah. Al-Fatah surat 48. Ayat terakhir, ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injili. Ini dia. Wa mathaluhum fil injili kazar'in akhraja shata'ah fa'azarah fastaghlaba fastawa ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Demikianlah sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat, sementara sifat mereka yang terungkap dalam Injil adalah seperti benih. Siapa yang dimaksud perumpamaan mereka seperti benih? Orang-orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaannya seperti benih. Seperti benih yang kemudian benih itu mengeluarkan tunas, tunas itu semakin kuat, menjadi besar, serta tegak lurus di atas batangnya, tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Apa maksudnya? Allah mengumpamakan Nabi seperti petani, dan para sahabat seperti benih. Ini perumpamaan terbaik dalam pendidikan. Perumpamaan terbaik dalam mendidik manusia. Bayangkan manusia itu tanaman. Jangan pernah berharap sekarang ditanam, nanti sore sudah langsung berbuah. Jangan. Betul. Juga jangan berharap dia bisa tumbuh kalau diteriaki. Tumbuh, 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 tumbuh. Tanaman tidak akan tumbuh dengan teriakan. Tanaman itu tumbuh dengan siraman. Kencengnya suara petani meneriaki benih supaya cepat tumbuh, itu tidak membuat tanaman jadi cepat tumbuh. Betul? Dan seorang petani sangat mengapresiasi walaupun sedikit progresnya. Tadinya ditanam, kemudian keluar sedikit tunas. Alhamdulillah sekarang sudah bertunas. Bapak Ibu mungkin pernah, ya, apalagi yang punya hobi bercocok tanam gitu ya. Feel itu pasti akan dirasakan. Nanam, aduh, tumbuh mualnya, panen mualnya, tumbuh mualnya. Tapi saat keluar sedikit, alhamdulillah bisa tumbuh juga. Dan kita tugasnya bukan menumbuhkan. Kita tugasnya sebagai petani, sebagai orang yang bercocok tanam, hanya menyiapkan tanah yang baik, hanya memberikan siraman yang rutin. Setelah itu yang bertumbuh biarkan dia sendiri. Allah yang menumbuhkannya, tugas kita hanya menyiapkan,
memperhatikan, menjaga, sudah sampai situ. Dan kurang lebih seperti itulah cara Rasulullah mendidik para sahabat, dan seperti itu juga teladan Rasulullah untuk kita dalam mendidik sekitar kita. Jangan tergesa-gesa. Tidak usah terburu-buru, karena manusia itu seperti benih. Termasuk punten. Termasuk dalam pendidikan keagamaan. Termasuk dalam pendidikan Al-Quran. Ingat Al-Quran diumpamakan seperti apa tadi? Seperti air hujan. Manusia seperti tanamannya yang tumbuh dari benih. Betul? Para sahabat, Abu Bakar tidak di hari pertama menerima Islam, hari pertama kemudian kita berjihad di jalan Allah. Berapa tahun Al-Quran turun ke Rasulullah? 23 tahun siram lagi. Dan punten, disiram Al-Qurannya setiap saat atau berjeda? Berjeda. Berapa lama jedanya? Setiap Senin pertama dan setiap Senin katilu. Mau di dia begitu ya. Jeda. Dan Rasulullah juga menerima wahyu tidak setiap waktu. Dan Rasulullah juga disiram oleh Allah. Para sahabat disiram oleh Allah dengan air iman, dengan hujan iman. Itu tidak setiap saat. Ngaji deui, Quran, tafsir deui, kabul. Betul. Jadi ini luar biasa. Perumpamaan iman di dalam Al-Quran seperti perumpamaan air dan tanaman. Jadi anak kita yang misalnya baru lahir, aduh, kudu tiasa ngaos ayeuna keneh. Dan masih benih eta mah. Di satu sisi kita jangan tergesa-gesa, tapi di sisi yang lain juga jangan talangke. Memang yang paling susah mah di mana-mana juga proporsional begitu ya. Bersikap tawazun, bersikap seimbang, bersikap adil, tidak tergesa-gesa karena itu dari syaitan, dan juga tidak keun we anom kene, keun we ngora kene, keun we mumpung masih muda. Saya boleh. Baik. Jadi perumpamaan yang pertama adalah cahaya, perumpamaan yang kedua adalah air hujan. Satu persamaannya sama-sama turun dari langit, dari atas. Yang kedua persamaannya suci dan mensucikan. Tiga persamaannya apa tadi? Ya, kalau kena ke yang gersang sama-sama menumbuhkan. Betul? Sekarang yang ketiga, ini penting, luar biasa. Ibu punten, Pak punten. Sejauh mana kebutuhan kita terhadap air? Sebesar apa kebutuhan kita terhadap air? Dalam satu hari harus berapa kali kita minum air? Punten. Boleh nggak ada orang bilang begini, Bu, mangga dileut heula caina. Oh, atos abdi mah sasasih kamari tos leut. Betul? Katanya per 4 kilo 1 liter. Betul nggak? Tolong dikoreksi. Per 4 kilo berat badan itu 1 liter. Betul nggak? Atau tidak? Minimal 2 liter lah begitu ya. Minimal 8 gelas. Kalau ada yang bilang, Ibu tos atos mingon kamari. Atos mingon kamari. Kira-kira kalau ada orang yang seperti ini aneh atau tidak aneh? Aneh. Ibu, iraha terakhir maca Quran? Atos sasi Ramadan kamari. Atas tilu sasi kapan kan? Pak Ustadz kan tadi sahur Pak Ustadz kudu dijeda. Betul. Itu dijeda saat Al-Quran turun ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disiramnya. Tapi setelah disiram airnya, diolah oleh Rasulullah. Setiap sholat Rasulullah membaca ayat Al-Qurannya. Betul. Setiap tahajud Rasulullah membaca ayat Al-Qurannya. Diulang-ulang. Jadi khawatir mispersepsi. Dijeda. Jadi sahur Pak Ustadz kudu dijeda. Bisiwere teuing. Mengkajinya kita menjeda,
Tapi dalam berinteraksinya bukan hanya sekedar mengkajikan interaksi dengan Al-Quran. Mendengarkan Quran itu juga termasuk interaksi. Membaca Quran itu juga interaksi. Maka kebutuhan kita terhadap Al-Quran sama seperti kebutuhan kita terhadap air minum. Au kasayyibim minas sama. Seperti air yang turun dari langit. Dan yang menarik, ini tentang makan dan minum ya. Kalau air diumpamakan seperti, kalau Al-Quran diumpamakan seperti air, Pak, di surat Al-A'raf ini ada ayat yang menarik tentang pola makan. Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-31. 31 betul. Rasanya sudah pernah kita sampaikan ya. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang bagus setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Allah tidak menyukai yang berlebihan. Apa hikmahnya? Ayat 31 surat ke-7. Apa hikmahnya? Makan dan minum disandingkan dengan setiap pergi ke masjid. Pergilah ke masjid, pakailah baju yang bagus, makan dan minumlah. Kela, ke masjid jual makan dan minum atau ke restoran makan dan minum gitu ya. Pakailah baju yang bagus, pergilah ke restoran mewah, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Begitu. Tapi ini pergi ke masjid, makan dan minumlah, jangan berlebihan. Ya, yang menarik adalah ini kata saudara-saudara kita yang bergerak di bidang terapi holistik, perherbalan dan seterusnya lah. Kata mereka, ternyata pola makan yang terbaik, kata dokter juga sama, sedikit tapi rada remen begitunya. Bukan sekali tapi sagunung. Betul? Sedikit deh. Pertanyaannya seberapa sering? Sedikit tapi sering. Pertanyaannya seberapa sering? Ayat ini jadi gambaran setiap ke masjid. Minimal eta. Subuh ke masjid. Makan. Tong seueur teuing. Wala tusrifu. Karena nanti zuhur ke masjid makan lagi. Tong seueur teuing. Karena nanti asar ke masjid makan lagi. Tong seueur teuing karena nanti maghrib ke masjid makan lagi. Tong seueur teuing karena nanti isya ke masjid makan lagi. Sedikit, tidak berlebihan, wala tusrifu, dan dijeda sebanyak 5 kali. Kalau itu dilakukan, mudah-mudahan kalau pakai baju masih tetap bisa pakai baju yang bagus. Karena postur tubuhnya mendukung untuk memakai baju-baju yang bagus. Biasa baju saya. Ala kulli hal. Jadi ingat masjid, ingat pola makan yang sehat. Ingat air, ingat Al-Quran. Itulah kenapa Allah banyak membuat perumpamaan. Ingat orang yang bikin api unggun, maka ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumat. Atau seperti hujan yang lebat dari langit disertai kegelapan. Punten. Dari mana datangnya gelap? Dari cahaya yang terhalang. Dari mana datangnya bayangan? Dari cahaya kalau terhalang oleh benda. Betul? Ini bumi, di sini siang, di Pongkernama malam. Jadi walaupun Al-Quran itu datang dengan air hujan, walaupun Al-Quran itu datang sebagai penumbuh hati, tapi di balik itu semua, kalau hatinya bermasalah,
tetap akan merasakan kegelapan. Fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun. Ra'dun artinya guntur, petir, ya, guludug bahasa Sunda mah gitu ya. Wa barqun dan kilat. Apa maksudnya Al-Quran diumpamakan seperti petir dan kilat? Bapak Ibu yang Allah muliakan, banyak ayat di dalam Al-Quran. Kalau didengar oleh orang yang masih punya hati, itu siganu kasetrum, siganu kaseureud. Seperti yang kaget, kok bisa Al-Quran meraba perasaan kita? Al-Quran seperti berbicara dengan kita, seperti guntur yang mengagetkan orang. Siga kabentar, siga nuka kaguludug dengan Al-Quran yang dibacakan. Mungkin kita pernah membaca Al-Quran, kemudian membaca terjemahannya, nah hanya ayat-ayatnya siga anu nyinir. Itu namanya ra'dun. Ayat Al-Quran yang sedang dibaca, kemudian kita faham kandungannya, kita faham apa isinya, siga anu nyepet orang, siga anu nyindir orang, siga anu ngaguludug ke hati, siga anu kabentar, itulah ra'dun. Kita teh lagi rada ada naon kakeheul ka si fulan, rek aya ayat ieu. Aduh, naha siga anu kasepet. Itu namanya ra'dun. Al-Quran datang pertama untuk menumbuhkan iman dengan airnya. Tapi Al-Quran datang juga sebagai ra'dun, pengingat bagi orang supaya dia tidak menyimpang, tidak semakin jauh dalam kemaksiatannya, berhenti dari keburukannya. Itu namanya ra'dun. Ra'ain dal. Ra'dun. Ra'ain dal. Dan ya, dari 114 surat juga ada surat Ar-Ra'du, surat ke-13. Kita buka surat ke-13, ayat ke-12, ayat ke-13. Walladzi yuriikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunshi'us sahabas thiqal wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaa'ikatu min khifatihi wa yursilus sawa'iq fayusibu biha man yasha' wahum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal. Allah lah yang memperlihatkan kilat. Kilat bahasa Arabnya barq. Buraq dinamakan buraq karena cepatnya secepat kilat. Barqun buraqun. Allah lah yang memperlihatkan kilat kepada kalian. Kilat ini menimbulkan ketakutan dan harapan. Takut ke petirnya dan berharap semoga turun hujannya, ya, serta menjadikan mendung. Wa yunshi'us sahabas thiqal. Seperti itu juga Al-Quran. Dalam Al-Quran ada ayat yang membuat kita jadi berharap. Seperti itu juga Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak ayat yang membuat kita merasa ketakutan. Sayyibim minas sama yang membuat kita berharap. Ra'dun wa barqunnya membuat kita ketakutan. Karena ayat Al-Quran isinya cuma 2. Basyiran wa nadhira. Memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Cerita tentang tujuan akhir manusia. Ada syurganya. Dan cerita tujuan akhir manusia. Bukan tujuan. Cerita tentang ancaman bagi manusia. Ada nerakanya. Sayyibin dan ra'dun wa barqun. Kemudian ayat ke-13. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi. Dan guluh pun. Guludug pun bertasbih memuji Allah. Jadi mendengarkan petir dan guruh, sebenarnya kita sedang mendengarkan tasbih makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa yusabbihur ra'du bihamdih, guru pun bertasbih memujinya, demikian pula para malaikat bertasbih karena takut kepadanya. Allah melepaskan halilintar lalu menimpakan kepada siapapun yang dikehendakinya, dan seterusnya. Kita kembali ke surat Al-Baqarah. Atau mereka perumpamaannya seperti hujan yang turun dari langit dengan tepat. Di dalam hujan itu ada kegelapan, di dalam hujan itu ada petirnya, di dalam hujan itu ada kilatnya. Apa maksudnya Al-Quran punya kilat? Ini agak mirip seperti cahaya di ayat sebelumnya, ya. Jadi kalau ada kilat seperti kita yang tadi napoek fihi zulumat, kemudian kilat itu membuat kita jadi bisa melihat. Kilat itu bisa membuat kita jadi melihat, meskipun bagi orang-orang yang kafir, kilat itu hampir saja membuat mereka buta. Cahayanya sama, tapi ada cahaya yang bisa membuat kita melihat, ada juga cahaya yang kalau terlalu silau, kalau terlalu terang, itu bisa membuat kita jadi buta. Misal begini, punten. Bu, kalau disorotku lampunya terang, bakal poekeun serabun. Dan kalau cahayanya seterang petir, yang tadinya cahaya itu bisa menerangi, saking terangnya malah bisa menutup pandangan kita. Silau, saking terangnya malah jadi nggak bisa melihat, gitu ya. Cahaya yang tadinya bisa melihat membuat kita bisa melihat, tapi kalau terlalu silau malah jadi bisa membutakan mata. Jadi Allah bisa dengan satu benda, tapi punya dua fungsi. Air hujan itu bisa menumbuhkan, tapi air hujan itu juga bisa menghancurkan. Betul? Makanan bisa menyehatkan, tapi makanan juga bisa jadi sumber penyakit. Betul? Pasangan bisa jadi sumber kebahagiaan, tapi juga bisa jadi sumber kebahagiaan. Anak bisa jadi sumber kebahagiaan, tapi juga bisa jadi sumber kebahagiaan. Betul. Bintang langit, benda-benda langit bisa jadi hiasan, tapi juga bisa jadi siksaan bagi jin yang mencoba menerobos untuk mencuri pendengaran. Jadi bendanya satu, fungsinya bisa dua. Handphone bisa untuk komunikasi, tapi bisa juga buat batur. Wara'du wa barqun, dan mereka menyumbat telinganya dengan wara'dun wa barqun, dengan petir dan dengan kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka menyumbat telinga dengan jari-jari mereka untuk menghindari suara petir itu karena takut mati. Al-Qur'annya turun, tapi banyak yang menutup telinga, nggak mau mendengar. Al-Qur'annya turun, banyak orang yang sudah nggak mau ngaji, nggak mau ikut Muhammad, nggak mau ikut nggak mau dengar Al-Qur'an, nggak mau dengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ibu punten. Dalam bahasa Arab, ujung jari namanya anamil. Ujung jari, unmulah jamaknya anamil. Jari bahasa Arabnya usbu' atau asabi'. Oke. Kalau kita nutup telinga, pakai ujung jari atau pakai jari? Kalau nutup telinga, pakai ujung jari atau pakai jari? Kalau gini, pakai ujung jari atau pakai jari? Jari. Kumaha liangna muridnya. Dan kumaha jari. Kalau jarinya jempol semua beda deh. Kita nutup telinga itu pakai ujung jari.
bukan pakai jari, apalagi pakai seluruh jari jemari. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuat gambaran, mereka menutup telinganya pakai jari jemarinya. Dicocokkan, saking tidak ingin mendengarkan suara Al-Qur'an, karena dianggap suara Al-Qur'an itu seperti suara guru yang menakutkan bagi mereka. Al-Qur'an datang dibacakan teh siga petir. Padahal Al-Qur'an datang itu, walaupun Al-Qur'an itu punten, di dalam Al-Qur'an memang ada cerita tentang neraka. Memang neraka itu mengerikan. Tapi bagi orang-orang yang saya nggak mau dengar tentang neraka, nggak mau. Justru orang seperti ini orang yang tidak mau menerima fakta dan realita. Contoh, misal begini. Kata BMKG, pemirsa pendengar kami informasikan bahwa berdasarkan pantauan dari satelit, sore nanti akan ada badai, siklon ke Bandung dan sekitarnya. Mohon dipersiapkan supaya mengungsi ke daerah-daerah yang aman. Kalau yang punya bunker silahkan masuk ke bunker. Diviralkan di semua media massa. Tapi ada orang yang tutup telinga. BMKG teh nyingsieunan wae berita teh negatif, bikin orang panik. Jangan diberitakan yang seperti ini. Ini orang yang tidak mau menerima fakta, tidak mau menerima realita, suka atau tidak suka dengan berita itu, badainya pasti akan datang. Suka atau tidak suka dengan pemberitaan itu, badainya pasti akan tiba. Bagi orang yang membuka telinga, waduh, bakal ada badai, tinggali dari kejauhan, oh nya poek. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Dia akan persiapan, dia siap menerima fakta dan realitanya, dan dia bersiap dan dia akan selamat. Itu namanya yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim. Ada orang-orang yang kalau cerita tentang neraka, cerita tentang hukuman, cerita tentang siksaan, mereka nggak mau dengar. Itu ada di dalam Al-Quran. Bagi orang-orang yang kufur, bagi orang-orang yang ingkar, hati-hati akan dapat siksaan. Jangan cerita tentang siksaan. Tong cerita neraka, siun, tutup telinga. Suka atau tidak suka, itu nyata. Suka atau tidak suka, itu bakal terjadi. Tidak suka Anda terhadap fakta ini, tidak membuat faktanya tidak akan terjadi. Anda tidak suka tentang berita dari BMKG, tidak membuat badainya tidak jadi datang. Abi mah teresep berita iya, nyatos satu badainya mau sumbing. Itu gak mungkin kejadian. Betul? Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim. Ada orang yang murtad. Setelah murtad menjelek-jelekan Islam. Kemudian ketemu dengan salah seorang ustadz. Pak Ustadz, kenapa? Saya dulu muslim. Oh, terus? Saya dulu hafal Quran. Wow, terus? Kenapa sekarang murtad? Saya nggak suka kalau ada Tuhan yang percaya. Ya, kalau ada Tuhan yang ceritanya itu selalu tentang ada neraka. Kok Tuhan itu menakut-nakuti manusia, hambanya. Dengan neraka dan seterusnya. Kata ustadz ini, ya mudah-mudahan kamu masuk neraka. Kata orang murtad ini, kok Pak Ustadz mendoakan saya untuk masuk neraka? Bapak percaya nggak kalau neraka itu ada? Nggak, saya nggak percaya. Neraka itu ada. Kalau Bapak tidak percaya, kenapa Bapak? Kenapa Bapak risih kalau disebut semoga Bapak masuk neraka? Jadi itu seperti yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim. Padahal guntur itu selalu ada di mana-mana. Dia nggak mau dengar aja. Dia tidak mau menerima kenyataan karena tidak siap hatinya untuk menerima. Mana yang lebih baik? Kenyataan yang pahit atau kebohongan yang manis? Kenyataan yang pahit bahwa di depan kita ada siksa kubur, di depan kita ada kiamat, di depan kita ada neraka, di depan kita ada sirat, di depan kita ada hisab, di depan kita ada pembagian buku amal. Kenyataan yang pahit yang akan kita lewati, menerima bahwa itu kenyataan walaupun pahit, atau kita hidup dalam ilusi, halusinasi yang indah-indah. Tenang, itu semua tidak ada. Semuanya akan indah, semuanya akan manis. Lebih baik hidup di kenyataan yang pahit atau hidup di hayalan yang manis?
Kenyataan yang nyangke sama di surga itu kenyataan yang manis. Di surga itu kenyataan yang manis. Jadi Al-Qur'an datang dengan air hujan, datang dengan ra'dun, datang dengan barkun yang membuka mata, yang jadi cahaya. Tapi ada orang yang nggak mau dengar, nggak mau dengar, siudi. Takut mati, tidak mau menerima kenyataan bahwa mati itu pasti akan terjadi kepada setiap orang, sehingga nggak mau cerita tentang kematian lah. Tema kematian siudi. Kita mendingan temanya tentang kehidupan yang sukses dan seterusnya. Tolong cerita kematian lah. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Kira-kira mana yang lebih kita suka? Bicara tentang, Bu, semoga ibu umurnya panjang 1000 tahun, ya? Atau Bu, mudah-mudahan ibu kalau meninggal husnul khotimah. Biji kedua. Walaupun itu pahit. Walaupun itu pahit. Pada akhirnya kita akan mati. Siap menerima kenyataan yang pahit jauh lebih baik untuk kesehatan mental dibanding dengan halusinasi yang manis, khayalan yang manis, walaupun akhirnya pahit-pahit kan ujungnya akan jauh lebih baik. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Dan penyakit terbesar orang kufur itu berawal dari tidak mau mendengarkan Allah, tidak mau mendengarkan Rasulullah. Itu penyakit awal. Penyakit lanjutannya adalah sudah dengar, sudah tahu, tapi tidak mau ikut. Nah, itu penyakit lanjutan. Jadi dolin itu karena tidak tahu, maghdubi alaihim itu karena tidak mau mengikuti. Penyakit yang pertama itu karena kebodohan. Penyakit berikutnya adalah karena kesombongan. Hanya Al-Quran yang pertama turun adalah Iqra. Supaya ngeh, supaya ngerti, supaya terbuka mata dulu. Dan yang dilakukan oleh Abu Jahal kawan-kawannya, satu, menghalangi orang supaya tidak mendengarkan Allah. Di surat apa itu? Faqala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi. Dan orang kafir berkata, Fussilat ayat 26. Fussilat surat ke-41 ayat 26. Dan orang-orang yang kafir berkata, jangan kalian mendengarkan Quran dengan sungguh-sungguh. Buatlah keributan supaya kalian bisa mengalahkan mereka. Jadi kalau Al-Quran sudah terdengar, insya Allah hidayah itu lebih besar untuk diterima. Setidaknya penyakit jahilnya sudah hilang. Tapi kalau jangan dengerin Quran, bikin keributan, bikin distraksi, bikin apa, ya orang itu jadi tidak fokus dengan Al-Quran. Kaditu, kadir. Itu yang dilakukan oleh orang kafir sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalinya orang dengar, insya Allah hidayah lebih besar peluang untuk dapatnya. Pernah dengar cerita masuk Islamnya sahabat Tufail bin Amr ad-Dawsi? Tufail bin Amr ad-Dawsi, orang Yaman. Ad-Dawsi itu kabilah Daus, kabilah dari Yaman. Berangkat hajian sampai ke Mekah, kemudian di imigrasi Mekah dikasih pengumuman. Anda mau hajian? Betul. Hati-hati, di Mekah ada orang gila namanya Muhammad. Jangan coba-coba mendengarkan kata-katanya, karena kata-katanya bisa menyihir. Akhirnya Tufail tutup telinganya pakai kain katun, pakai apa? Cotton bud, begitunya. Ditutup telinganya, kemudian tawaf di Ka'bah. Tapi kemudian Tufail mikir, saya ini tokoh, saya ini orang pintar, kenapa saya harus takut dengan orang gila dan penyihir? Kalau baik saya dengarkan, kalau nggak baik saya tinggalkan. Kenapa saya harus takut dengan propaganda kampanye hitam dari imigrasi orang musyrik Mekah? Buka telinganya. Ternyata ada Rasulullah lagi ngaji, didengarkan. Diikuti pas pulang ke rumah, masuk ke rumah Rasulullah, kemudian Tufail memperkenalkan diri.
Wahai Muhammad, saya Tufail dari kabilah Daus, saya pemimpin kabilah Daus. Saya di imigrasi dikasih tahu hati-hati dengan Anda, katanya Anda orang begini, 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 begini. Tapi saat Anda membaca apa yang Anda baca, saya dengarkan itu maknanya bagus. Tolong jelaskan siapa Anda dan apa ajaran Anda. Rasulullah ceritakan, Rasulullah baca Quran, kata Tufail, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Tufail pulang. Tahu siapa yang masuk Islam di tangan Tufail? Salah satunya yang masuk Islam di tangan Tufail adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Sama-sama dari kabilah Daus. Ada yang tahu siapa Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi? Yang tahu insya Allah dapat hadiah dari mana kopi itu? Ada yang tahu siapa Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi? Nama kerennya, nama viralnya, nama panggungnya? Abu Hurairah. Abu Hurairah yang meriwayatkan banyak hadis, masuk Islamnya di tangan Tufail bin Amr Ad-Dausi. Setiap kita baca hadis dari Abu Hurairah, pahalanya mengalir ke Abu Hurairah yang menyampaikan. Dari Abu Hurairah pahalanya mengalir ke Tufail bin Amr Ad-Dausi. Semua itu bermula ketika buka telinga untuk mendengarkan Quran, maka kebaikan mengalir untuk Tufail bin Amr Ad-Dausi. Terakhir karena waktunya, wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah mengepung orang-orang kafir sehingga mereka tidak dapat menghindar. Apa maksudnya? Hujannya lebat, turun di mana-mana, petir di mana-mana, dan tidak ada tempat untuk bernaung, tidak ada tempat untuk berlindung. Dari Bandung pergi ke Garut, Garutnya juga hujan guludug ramai. Dari Garut pergi ke Tasik, Tasiknya juga hujan guludug. Dari Tasik kemudian pergi ke mana lagi? Ke Ciamis, ke Banjar, Banjarnya juga hujan guludug. Dari Banjar pergi ke Ciamis hujan guludug. Pergi ke Pangandaran hujan guludug. Itu namanya muhitun bil kafirin. Kemanapun orang kafir pergi, ke sana pasti firman Allah akan nyampe. Nggak mau, saya nggak mau dengar Al-Quran, saya mendingan pergi dari Mekah ke mana begitu. Ternyata di tempat itu juga turun Al-Quran. Datang wahyu, datang orang yang menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini perumpamaan di ayat ke-19. Insya Allah di ayat ke-20 sepertinya kita lanjut di pertemuan berikutnya ya, karena rada panjang. Oke. Senin ketiga insya Allah. Baik, kita cukupkan dulu perumpamaan cahaya dan air ya, sampai ayat 19, ayat 20 di Senin pekan ketiga insya Allah. Sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan, didiskusikan?